Barusan kita lihat cara penerapan flash sheet ukuran 3x3 ya? 3x3. 3x3 dengan model. Jadi ini muatan untuk orang aja, kita 2 orang dewasa masuk atau masih bisa. Wah, enak ya? Ya. Ya. Oke. Tapi kalaupun kita dalam keadaan 1 orang, kita pun bisa. Yang penting teknik dasarnya teman-teman udah tahu. Sekarang kita tempatkan di tengah. Ya. Di posisi dia kurang lebih sekitar. Ini bisa di. Ini untuk bagi 2 cabang ini. Yang penting dia bisa mencabangkan sudut pasaknya. Idealnya memang untuk mendirikan ini. Oke, balik lagi di Chow. Terima kasih kesempatan kali ini kita ada di area masih di Jawa Barat dan kawasan yang lumayan bisa untuk menguji salah satu produk develop kita, flash sheet Angsana, yang mungkin proyeknya sudah berjalan, tinggal menunggu marketnya ini bisa teman-teman rasakan. Dan di samping gua ini udah ada Bro Fendi. Oke, siap. Nah, Bang Fendi ini salah satu yang bisa mengkonsepkan beberapa feature dari flash sheet yang memang sudah jam terbangnya nggak usah diragukan. Teman-teman Basscraft atau komunitas lain sudah paham tentang jam terbangnya Bro Fendi ini. Jadi Bang Fendi ini barusan kita lihat cara penerapan flash sheet ukuran 3x3 ya? 3x3. 3x3 dengan model half pyramid. Dengan konsep half pyramid. Jadi ini konsep pertama penerapan flash sheet di 3x3 kita dengan single ya, mungkin ya, single person ya. 2 person juga bisa, masih 2 orang juga bisa. Kita setting buat 2 orang dan 1 orang itu lebih nyaman 1 orang. Dan kemungkinan si orang pun itu dia bisa duduk di dalam. Oke. Gitu. Jadi bisa juga sebagai mungkin fasting posko, bisa juga buat coffee-coffeean ya kalau kita lagi, atau emergency camp bisa juga. Jadi banyak fungsi yang bisa kita pakai untuk model half pyramid yang dibuat sama Bang Fendi. Di Bang Fendi untuk penerapan ini butuh waktu berapa lama Bang Fendi? Standarnya untuk penerapan ini kita yang pertama dipastikan itu lokasi dulu Bang. Lokasi? Oke. Kita bicara ini ya, kita bicara untuk momen menciptakan proses half pyramid. Iya. Jadi strateginya dari Bang Fendi. Yang pertama lokasi. Lokasinya itu kita pastikan tempatnya itu datar dulu. Tempatnya datar atau rata ya. Dan mungkin bisa diperhatikan tidak ada bebatuan ya Bang Fendi. Yang pertama, karena dengan proses half pyramid ini kalau misalkan di tempatnya miring, dia tuh nggak bakalan bisa simetris seperti ini. Tidak presisi. Tidak simetris ya. Jadi butuh kedataran areanya juga. Yang selanjutnya kedua, kita hanya memerlukan untuk 1 tiang. Oke, 1, bahkan teman-teman punya trekking pole aja udah cukup. Atau sekarang sudah banyak Bang Fen ya menciptakan tiang-tiang plyseat yang dari aluminium seperti itu. Tiang plyseat dari aluminium. Dan nanti mungkin kita akan ketika ada permintaan kita akan ciptakan juga kebutuhan untuk tiangnya. Selanjutnya Bang? Selanjutnya kita hanya menggunakan, utamanya itu hanya menggunakan 6 pasak. 6 pasak? Ini 6 pasak yang di mana aja nih Bang Ben? Bisa untuk yang pertama, dia di bagian muka ini depan ada 2. Oh, depan ada 2. Ini 1 di pintu, 1 di pintu. Di tengah juga nanti sebelah sini ada 1. Oke. Di sini lagi nanti ada 1 dan di belakang itu ada 2. Itu untuk utama. 2. Berarti cuman modal 6 pasak, teman-teman udah bisa bikin half pyramid. Ya. Tapi kalau memang mau benar-benar lebih sempurna, itu biasa kita ada tambahan sekitar 3 pasak untuk memposisikan si plyseat ini tetap tegang, supaya aliran air itu tidak merembes ke dalam. Oke. 1, betul. 2, dan nanti lagi di belakang tengah 1. Ya, untuk kesempurnaan dari half nih teman-teman bisa tambahin lagi buat akses supaya suspensinya ini terjaga ya. Jadi ketika ada shaking dengan angin atau hujan kencang itu bisa saling mengkontribusikan. Jadi flash sheet ini tetap stabil atau tetap tegap gitu. Ya. Jadi si extension tambahan buat si plyseat ini biasanya saya menggunakan dengan tali string. Nah, ini kebetulan dari tali string ini dia elastis, fungsinya hanya untuk menegangkan si plyseat. Oke. Nanti kita tes buat aliran air antara kalau tidak ditegangkan dengan ditegangkan seperti apa. Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini, kemungkinan angin pun juga aerodinamisnya lebih bagus karena kan posisinya dari belakang dia. Ya. Seperti itu.
Dan tidak ada air yang mandek ya, di posisi atau lepitan tidak ada. Jadi benar-benar langsung pure turun ke bawah. Karena semuanya sudah sudah dibentangkan dan setiap posisi sudah posisi tarik semua ya. Posisi kencang ya Bang ya. Posisi kencang semua. Ya. Dan mungkin saya coba lihat masuk ya ke dalam untuk menggambarkan luas di dalamnya ya. Kondisi dia bisa 2 orang, palanya tuh mungkin bisa di sini atau di sini, dia juga bisa. Iya, tinggal kopinya doang nih Bang Ben. Oke. Di mana kopi kita? Iya. Asik banget ya. Jadi ini muatan untuk orang aja, kita 2 orang dewasa masuk atau masih bisa kita mau duduk sambil ngopi. Bisa. Di belakang juga bisa. Nah. Ini kita masih bisa, masih lega. Masih dapat. Iya. Barangkali butuh tes untuk tadi Bang Pendi bilang daya turun air ya. Ada yang bisa bantu 1 orang buat biar bisa kita tahu ya kondisi di dalam ketika ada hujan di luar itu gimana. Ini sobat kita juga Bang, siapa namanya? Bang Oge. Jadi Bang Oge ikut membantu untuk menyiramkan ilustrasi ketika hujan. Siram. Kalau ada semprotan pakai kompresor juga nggak apa-apa Bang, dites aja. Nggak nyampe selangnya. Wah, enak ya? Ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini cuman ada getaran dan gerakan aja, tapi tidak ada rembesan di dalam ya. Jadi emang sudah cukup proper dengan bahan nylon itu kurang lebih di kisaran 15D. Ini sudah sangat kompatibel dengan kebutuhan compact flat sheet Angsana 3x3 ya. Ini adalah model half pyramid, model pertama yang kita terap, dan bersama Bang Fendi penerapannya cukup epic ya. Semuanya terkonsep. Dan mungkin ada lagi Bang Fendi yang perlu dijelasin dari konsep half pyramid ini. Untuk penerapan atau membuat flat sheet seperti ini dengan model half pyramid itu bagi orang awam pun juga cukup gampang. Mungkin nanti kita coba simulasi lagi buat mendirikannya seberapa cepat, nanti kita hitung pakai waktu dengan konsep seperti apa gitu. Ada beberapa teknik memang yang harus didahulukan, step by stepnya itu nanti ada. Jadi yang mana duluan itu bakal tercipta yang lebih seperti ini. Siap. Nanti setelah ini kita akan buat proses penerapan dari half pyramid ini. Sementara itu dulu ya Pen ya. Untuk half pyramid kita langsung kita bongkar, kita proseskan kembali penerapan dari half pyramid ini. Thank you Bang Fendi. Siap. Kita sambil nyiapin kopi kali seru ya. Pasti itu. Ya, ini kita coba tadi lanjutkan untuk proses penerapan dari konsep flat sheet half pyramid. Untuk awalan kita tuh biasanya ambil titik tengah di belakang Bang. Untuk awalan diambil titik poros tengah di bagian belakang flat sheet. Titik poros kita pasak. Nih bisa dilihat ya. Dia ambil dari poros tengah bagian belakang langsung dipasak. Ya. Tuncapkan poros tengah. Nah, langsung masuk kedua sampingnya ya. Ke samping. Ya.
Berarti ini konsepnya searah dari belakang ke depan langsung ke belakang lagi ya, Pen ya? Iya. Oke. Jadi mengitari si playseatnya itu. Sini sudah. Nah. Terus kita ke sampingnya lagi. Oke. Oh, ini di bagian belakang dulu jadinya. Iya. Kita Bagian ngurut belakang. dari belakang ke depan. Ya, dari belakang ke depan. Jadi semuanya dipasangkan ya. Kalau jenis pasak tuh teman-teman bisa pakai jenis pasak apapun ya. Dari yang ini pasak jenis apa, Pen? Pasak Aluminium ya. aluminium, dia model belimbing atau bintang. Bisa biasanya. pakai pasak aluminium, bisa pakai yang bintang, bisa pakai yang plastik bahkan, atau pasak besi yang sering kita jumpai di pasar ya. Nah, terus kita sekarang nambah ke yang titik kedua. Titik kedua. Titik kedua itu tinggal kita ngeliat dari silupnya ini. Dari pojok 1, pojok 2. Sekarang kita di sini. Oke. Titik kedua caranya itu kita tarik ke sini. Jadi kita bikin serong karena ini nanti dilipat. Oke. Nah, ini kita bikin serong. Ya. Cengin. Yang ini ujung sini sengaja belum ya? Memang enggak, nanti dia posisinya dia dilipat ke dalam gini. Oke. Nah, ini konsep piramid teman-teman harus tahu ya. Jadi dari 3 poin di belakang, ini yang bagian sisi samping, ini kita lengkap 3 titik. 3 titik. 3 titik langsung ke bagian samping dan itu ditancapkan. Jadi posisinya terlihat seperti serong. Iya, serong. Karena mengilustrasikan sebagai posisi piramid. Ya, ini udah ditancapkan. Nah, ini bagian sisi samping sebelahnya ya. Jadi kanan kiri sisi sampingnya setelah melewati 2 titik ini ditancapkan. Tapi biasanya karena kalau kita ngambil langsung dari tengah, dia itu terlalu lebar. Oke. Ini rentan riskan karena biasanya tuh kita punya patokan kalau saya dari posisi miring itu ngambil beberapa langkah. 1. Nah, untuk tahapan buat pemula lebih baik saya sarankan langsung kita ke depan. Oke. Berarti yang samping sisi sininya dihilangkan dulu ya? Dihilangkan dulu. Nanti kita baru pindah ke depan. Sekarang kita pasang trekking pole di posisi tertingginya. Oke. Saya pakai ukuran 135 cm. Oke, jadi tinggi trekking pole kita yang kita pakai di sini adalah 135 cm. Jadi yang tadi yang di bagian tengah ini kita coba lengkap dulu ya, Bang. Iya. Kita coba lengkap dan kita siasatkan untuk di bagian depan dulu nih. 1 trekking pole. Sekarang kita punya tali yang ukurannya 3 meter. Panjangnya 3 meter. Ya. Untuk di bagian frame depan atau di bagian pintu kita bagi 2. Ini ujungnya udah saya pasakin. Kita bagi 2 baru kita masuk ke tiang ini. Oke, jadi ada tali pelengkap nih teman-teman ya, harus tahu ya. Di bagian depan ini adalah ukuran 4 mili, ukuran 4 tali. Jadi dia terlihat lebih besar memang. Jadi untuk penguat si posisi depan ini untuk konstruksi utama. Nah, nanti ada tali pelengkap juga ukuran itu kurang lebih 3 mili. Itu lebih kecil ya. Ini udah dibedakan warnanya dan itu untuk bagian sisi samping untuk melipat ya. Iya, nanti bagian yang lipat yang tadi. Untuk bagian lipat yang tadi. Ini kita coba terapin. Nah, ini teman-teman bisa lihat dimajukan aja kameranya. Posisi cara memasang ini kalau udah kelihatan nggak apa-apa. Nah, nih. Simpulnya kita hanya pakai simpul yang simpel. Ya. Dia hanya kita untuk pakai yang 2 biar dia seimbang. Yang penting dia terlock ya. Iya. Jadi teman-teman intinya adalah simpulnya ini terlock di bagian pangkal. Tuh. Ini bisa dia untuk bagi 2 cabang ini. Yang penting dia bisa mencabangkan sudut pasaknya. Idealnya memang untuk mendirikan ini bisa 2 orang. Tapi kalaupun kita dalam keadaan 1 orang, kita pun bisa. Kita pun bisa. Yang penting teknik dasarnya teman-teman udah tahu. Sekarang kita tempatkan di tengah. Ya. Di posisinya dia kurang lebih sekitar 15 cm atau 20 cm dari titik ini. Oke. 20 cm atau 15 cm dari titik pinggir teman-teman letakkan si ujung dari trekking pole-nya. Kalau sudah, nah, ini dilihat sudah cukup tegak trekking pole-nya, baru bisa kita tarik, bentangkan ya. Iya. Ya. Nah, bentangkannya itu dengan saya bilang 1 orang pun dia langsung bisa. Ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dilihat juga trekking pole-nya terlihat tegak.
Nah, ini teman-teman bisa lihat bagian depan harus ditegangkan. Ini sebagai arku atau apa namanya, penegak ya, supaya si tiang ini berdiri dengan baik. Nah, ini arkunya udah jadi nih. Kalau layangan kita tes arkunya dulu ya. Iya. Posisi seperti ini itu udah dapat kita. Nah, sekarang yang saya bilang tadi baru kita bagian posisi samping. Menengah ke depan nih. Yang tadi kita longkap, ini kita terusin lagi, teman-teman. Bagian samping. Pasak dari bagian belakang dilongkap satu ya. Itu udah masuk ke bagian tengah. Ya. Pasak. Nah. Nih, teman-teman, ini bagian tengah. Ini aja udah ngebentuk nih. Terlihat model piramidnya ya. Tinggal kita tarik teganginnya ke sini. Ya, kita ngukur kanan kiri simetris dapat baru tekan. Nah, ini udah terlihat setengah jadi ya untuk konsep piramid. Meminimalisir adalah lipatan-lipatan yang tidak berfungsi. Jadi semuanya terlihat tegak, terlihat lurus, terlihat simetris. Apalagi Bang Ben? Sekarang posisi kita di depan. Langsung ke posisi kanan kiri. Ya. Ini sebelah sini. Bagian pintu depan ya. Jadi pintu depan langsung kita tegakin. Cari poros ini terkencangnya ya. Iya, kita nyambingnya ke samping sini Bang. Jadi posisinya belakang kotak, sudut ke sini, terus kita sudutin lagi ke sini. Bagian samping gua agak ke belakang nggak? Nggak terlalu ya. Jadi ini tetap bisa begini ya. Iya. Tinggal kita ini aja. Kalau misalkan memang kurang lebar nggak apa, kita kesampingin sini Bang. Tapi posisinya penting dia tegang. Jadi untuk pintu kita bisa seperti ini atau kita bisa seperti ini. Tergantung seleranya si penginstal itu mau kayak gimana. Penginstalnya ingin seperti bangunannya dari depan sempit atau lega. Sudah terlihat ya. Bagian depan sudah. Selanjutnya baru kita bagian install di sini. Install di sisi sininya. Di sisi pintu tengah depan ya. Tetap kita pakai simpul yang mengunci di pangkal. Tuh. Ini kita lepas dulu ya Ben simpulnya. Nggak usah Bang. Nggak usah. Kalau mau dilepas pun juga nggak apa-apa. Nanti kita coba praktekkan. Nah. Ini masih kepake kah? Dibuka aja Bang. Oh, dibuka aja. Iya. Nah, ini salah satu step-step berikutnya yang kita lakukan teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan dari pertama awal kita terapin sampai kelar, ini bisa menjadi konsep playseat half pyramid ya. Jadi teman-teman udah nggak usah bingung lagi, karena kita emang melakukan ini dari awalnya playseat dibentangkan sampai jadi bentuk ya. Nah, untuk pengikatannya dia ada di pasak yang di tengah. Untuk pengikatan dia ada di pasak di tengah. Jadi langsung digabungkan ya? Iya, jadi kita nggak perlu banyak-banyak pasak. Jadi minimalisir pasak. Teman-teman bisa gabungin nih plasat yang tadi di tengah, pasaknya supaya bisa terkunci dengan bagus. Udah terlihat ya. Konsepsi half piramid ini lumayan praktis. Dan ini sayap-sayap di bagian samping posisinya dimasukkan ke dalam. Dilipat ke dalam. Oh, dilipat ke dalam posisinya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini ada sisa dari yang tidak terpasak. Ini tinggal kita selipkan ke bagian dalam saja. Supaya ketika hujan atau ada rontokan embun turun, dia tetap aman langsung turun ke tanah gitu ya. Jadi tidak meninggalkan air di sini. Apa namanya, kobangan di sisa-sisa playseat. Nah, ini ya.
Kelihatan rapi kan? Kelihatan rapi. Tinggal kita ngelihat sekarang posisinya ada di depan. Ya. Ini kan kurang ini. Ini yang kita kencangkan biasanya. Oke. Jadi untuk depan pintu angkor pertama. Ya. Nah, ini tinggal disesuaikan nih. Iya, tinggal disesuaikan lebarnya. Lebarnya. Dan ini kita sampingin sini. Oke. Coba sini Bang. Oke. Siap. Nah, supaya ruang masuk orang yang datang ke dalam playseatnya pun dia tetap bisa ya, tidak terhalang oleh tali atau rok. Kurang lebih seperti ini. Udah jadi dengan penginstalan kurang lebih sekitar sebenarnya di bawah 10 menit lah mungkin. Kalau kita nggak dialog 5 menit pun kelar sih sebenarnya ya. Di bawah 10 menit pun kelar. 5 menit dengan sendiri ya atau satu orang. Kalau berdua mungkin bisa harusnya lebih cepat dari 5 menit. Kunciannya itu kita set di bagian belakang. Ya. Salah set bagian belakang, kita pindah ke depan. Oke. Tadi kita caranya bagian belakang dulu ya. Sudut-sudut belakangnya, tengah juga ya? Tengah. Angkor pertama tengah. Ya, angkor pertama tengah di bagian belakang. Terus Kanan angkor kirinya bagian kanan kiri di belakang, baru kita pindah ke depan langsung. Pindah ke samping ya. Iya. Sisi samping. Dari poin pasak belakang kita lengkapin satu langsung ke samping. Itu samping-samping dipasangkan. Cuman tadi kita lengkap, langsung kita bangun ke depan. Tracking pole dulu. Biar kebentuknya langsung simetris. Dapat angkornya di bagian depan dulu deh. Iya. Gitu. Karena kalau udah bagian depan sini udah jadi, ya. Simetris udah jadi, tinggal samping kanan kiri. Yang tadi kita lompat, kita pasang lagi. Iya. Pasak sampingnya. Keren kan? Oke, thank you ya. Jadi teman-teman semoga bisa diingat dan semoga bisa diterapkan konsep playseat di ukuran 3x3 model half pyramid. Oke. By Pendi. Oke, siap. Thank you. Thank you, Ben.